tadi itu untuk kasus ketika perusahaan membeli bibit sudah jadi. Sekarang bagaimana kalau perusahaan itu membuat bibit sendiri, mulai dari beli biji, bakal biji sampai bibit tersebut siap untuk digunakan. Maka bagaimana kita mencatat semua pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, mulai dari beli bibitnya, beli perlengkapan kebun bibitnya, membayar upah atau tenaga pemeliharaan bibitnya, itu seperti apa. Ini ada perlakuan praktis dan ada perlakuan standar. Perlakuan praktis itu artinya perlakuan yang umum diterapkan, yang umum diterapkan di perusahaan. Karena perlakuan standar ini agak repot. Perlakuan standar artinya perlakuan pencatatannya yang mengacu PSAK 69 itu seperti apa. Oke, perlakuan praktis itu perlakuan yang sekarang, praktek yang sekarang yang banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Oke, ngerti. Oke. Untuk perlakuan praktis, maka semua bentuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama dan dalam rangka memperoleh bibit sawit sampai bibit sawit tersebut siap untuk ditanam, maka dicatatnya sebagai persediaan bibit kelapa sawit pada kas atau bank. Jadi pada saat beli bijinya, jurnalnya persediaan bibit sawit pada bank. Pada saat bayar upah menanam, memelihara bibit sawit, jurnalnya adalah persediaan bibit kelapa sawit pada bank. Walaupun transaksinya itu adalah untuk bayar upah. Jadi semua biaya yang dikeluarkan sampai bibit sawit tersebut siap untuk ditanam dicatat sebagai persediaan bibit kelapa sawit pada bank. Nanti setelah bibit kelapa sawit itu tersebut dipindahkan ditanam, di jurnalnya sebagai tanaman belum menghasilkan pada persediaan bibit kelapa sawit. Jadi kalau tadi semua biaya yang dikeluarkan itu dicatat sebagai persediaan bibit kelapa sawit pada bank. Pada saat menanam, jurnalnya tanaman belum menghasilkan pada persediaan bibit kelapa sawit. Jadi sama dengan tadi yang kasus membeli bibit siap tanam dari luar. Dari hasil proses pencatatan ini, maka kita akan dapat memperoleh harga perolehan bibit sawit setiap batang. Jadi pada saat mencatat
tanaman belum menghasilkan pada persediaan bibit kelapa sawit, itu berapa nominalnya? Ya, nominalnya adalah kita buka saja buku besar persediaan bibitnya dibagi jumlah bibit yang dihasilkan. Misalkan bibit kelapa sawit itu umurnya 8 bulan. Selama 8 bulan itu kebun pembibitan itu sudah mengeluarkan uang sebanyak 10 juta. Kemudian bibit yang dihasilkan 1000 batang. Maka per batangnya adalah 10 juta dibagi 1000. Sehingga muncul per batangnya 10.000. Itulah nilai yang dicatat ketika memindahkan bibit kelapa sawit dari kebun pembibitan ditanam ke lahan. Pasti bingung ya. Bingung ya, saya juga ngantuk ini. Ntar saya cari pensil. Tadi jurnalnya apa? Jurnalnya adalah pokoknya persediaan kelapa sawit pada kas pada saat mengeluarkan biaya, pada saat ditanam itu tanaman belum menghasilkan pada persediaan bibit kelapa sawit. Itu untuk proses perlakuan praktisnya seperti itu. Kalau berdasarkan standar bagaimana? Kalau berdasarkan standar, maka semua biaya yang dikeluarkan selama proses pembibitan itu dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Beli bibit ya beban bibit, beli upah ya beban upah, beli pestisida ya beban obat-obatan. Tetapi pada saat tanaman tersebut, saya cariin, ini ada nih. Geser. Geser dikit. Geser. Kecilin lagi kali ya. Enggak mau geser. Ini digeser. Pada saat bibit sudah siap tanam, maka jurnalnya adalah persediaan bibit pada pendapatan yang belum direalisasi. Dihitung sebesar nilai wajarnya. Jadi kalau kita beli bibit di luar itu berapa? 25.000 ya 150 dikali 25. Tanpa memperhatikan besarnya biaya yang dikeluarkan. Kita lanjutkan nanti.